Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Haleluya, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan menyertai kehidupan kita, diberikan kesehatan, bahkan saat ini kita ada dalam hadirat Tuhan, semua karena anugerahnya. Amin. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan dimanapun berada saat ini, baik yang di rumah, yang ada di jalan, yang sedang mendengarkan bahkan mengikuti ibadah live streaming pagi hari ini, mari ambil waktumu, kita bawa dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwa kami selalu merindukan akan Engkau ya Bapa, merindukan akan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini Bapa. Kami membawa seluruh hidup kami Tuhan. Kami membawa keluarga kami Bapa. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami diberikan kekuatan baru, sukacita baru dari Tuhan Yesus mengalir bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kuduskan layakan kami Tuhan untuk menyembah Engkau pagi hari ini. Biarlah nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Berkenanlah Engkau hadir Tuhan, memberkati setiap rumah-rumah Tuhan Yesus, setiap pribadi yang datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Sama-sama katakan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus Tuhan, haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup, ya Allah. Ku bersyukur, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Katakan kembali pujian ini. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus Tuhan, ya Allah yang hidup. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku bersyukur, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapan, penolongku Tuhan dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, ku bersyukur kepada-Mu Tuhan. Yes Tuhan, Engkau penolong bagi kami, dan Allahku, tiada yang. Biar musik saja, mari sembah Dia. Oh, jiwa kami rindu Tuhan, selalu bersekutu dengan-Mu. Engkau sumber pengharapan di dalam hidupku Tuhan. Oh,
Semaria, angkat pujian bagi Dia. Oh, haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Engkau penolong kami Tuhan, penolong dan aku. Ini ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu Yesus, tiada yang sepertimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala syukur hormat kami bagimu Tuhan. Terimalah penyembahan kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya pagi hari ini umat yang dikasih Tuhan, kita adalah umat lebih dari pemenang. Amin. Mari serahkan hari ini kepada Tuhan. Kita adalah umat lebih dari pemenang. Haleluya. Kami bersorak untuk Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Injak iblis oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat, siapa namanya? Dan yang umat pemenang, sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Haleluya, haleluya. Bangkit gerejanya, kita lebih dari pemenang.
Bapa? Siapa dapat kita lebih dari. Mari sorakan sama-sama. Haleluya. Kibarkan pancinya, Yesuslah segala. Haleluya. Kita lebih pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Kibarkan pancinya, Yesuslah segala. Haleluya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Engkau umat-umat pemenang, katakan sama-sama. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati.
Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita, harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata.
selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya, dan ku percaya
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, saudara kasih Tuhan. Di Matius 22 ayat 37-38 berkata, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih kepada Allah mencakup pikiran dan hati. Keselamatan dari Allah tidak hanya mencakup hati, melainkan juga pikiran. Kasih adalah pribadi seseorang. Untuk mengenal siapakah kita sesungguhnya, kita mesti mengenal apa yang dikasih oleh jiwa kita, yaitu keinginan dan pikiran kita. Jika jiwa kita mencintai kepalsuan, maka karakter yang buruk dan yang jahat akan mengikutinya. Jika jiwa kita mencintai kebenaran Tuhan, maka karakter yang agung yang dimunculkan ke permukaan hidup kita. Allah hanya mengadukan satu hati supaya manusia mencintai Dia dengan segenap hati, kekuatan dan akal budinya. Dengan cinta ilahi, umatnya mencintai orang lain sama seperti Ia mencintai dirinya sendiri. Cinta dibangun di atas dasar cinta Tuhan. Dengan demikian, hati hanya mencari satu hal, yaitu Yesus Kristus. Cinta pada objek yang lain melampaui cinta pada Tuhan, itu berarti hidup mendua hati. Hati yang setia hanya mencintai Tuhan menjadi yang pertama dan yang utama. Dan semua cinta pada objek yang lain dibangun di atas dasar cinta Tuhan. Cinta yang kuat dan sejati antara suami dan istri menutup pintu hati pada orang yang ketiga. Demikian juga kasih pada Tuhan menuntut kasih dengan segenap hati. Sebab Tuhan dengan kasih-Nya yang tidak terbatas telah mengasihi umat-Nya secara total dengan mengorbankan nyawanya sendiri untuk menebus umat-Nya dari dosa. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Dan Roh Kudus tinggal di dalam batin kita untuk membuat kita hidup menurut segala ketetapannya dan tetap berpegang pada peraturan-peraturannya sesuai dengan Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Tuhan memberikan hati yang baru, hati yang rendah hati, terbuka untuk menerima firman-Nya guna mendidik kita dalam kebenaran. Allah memberi hati yang taat untuk mentaati firman-Nya supaya hati kita dapat dilembutkan melalui proses ketaatan pada firman-Nya. Hati yang keras berasal dari sifat manusia, dijauhkan oleh Roh Kudus. Hati yang keras menganggap dirinya bijak dan menolak pengajaran dari Tuhan
sehingga bersandar pada dirinya sendiri. Sifat orang keras hati membenarkan diri sendiri dan mengalahkan orang lain dan cenderung menutupi kesalahannya. Sifat hati yang baru adalah kerendahan hati. Sikap hati yang menerima otoritas Tuhan dan bersedia menerima kebenaran firman Tuhan sehingga hati kita dapat disucikan dan dilembutkan oleh proses ketaatan firman. Kristus adalah Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi, barang siapa yang berdiam di dalam Kristus mengalami proses kelembutan hati dan ketaatan. Karena firman-Nya mengajarkan kelembutan hati dan ketaatan. Kelembutan hati gampang menerima ajaran dan didikan dari firman Tuhan. Hati yang demikian cepat meniru karakter Kristus oleh karena kuasa Roh Kudus. Firman yang hidup, berkuasa dan mengasihi posisi sebagai Tuhan di dalam hati kita, sehingga kelimpahan hati kita bermuara dalam kelimpahan firman dan kita memiliki keberanian untuk hidup oleh firman. Penyerahan diri pada Tuhan adalah kunci bagi hati menjadi lemah lembut. Alkitab mengajarkan bahwa semakin kita mengenal dan mengasihi Tuhan, kita semakin mengandalkan dan berserah kepada Tuhan. Penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan juga pembaharuan budi sehingga dapat mengerti kehendak Allah. Di Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Rasul Paulus mengatakan bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup untuk memuliakan Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait Allah dan tidak boleh ada tuan lain atas tubuh kita, sebab kita telah dibeli dengan harga yang lunas terbayar. Tuhan mengaruniakan kepada kita hati untuk memilih atau menghendaki. Maka hidup manusia ditentukan oleh keinginan hatinya. Keinginan adalah arah kasih, dan kasih itu perlu diisi. Jika kasih diisi oleh Allah sendiri dan kebenarannya, maka itu adalah keinginan yang suci. Jika arah kasih diisi oleh diri sendiri dan hawa nafsu, maka keinginan itu jahat dan tidak suci. Tuhan menginginkan kita mendekat kepada Dia. Ini menuntut kita hidup kudus karena Allah adalah kudus, dan mendekati Dia supaya kita menyerupai sifat-Nya. Roh Kudus yang berada dalam batin kita akan mengajarkan kekudusan hidup melalui kuasa-Nya. Kekudusan berasal dari Allah, dan hidup yang kudus berasal dari hasil dari relasi dengan Tuhan, yaitu perpaduan jiwa dengan Tuhan. Musa dipanggil untuk mendekat dengan Allah. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang sahabat kepada temannya. Melalui persahabatan dengan Tuhan, jiwa mengalami perubahan. Jiwa yang gelap disinari oleh terang Allah. Tanpa relasi dengan Tuhan, kekudusan hanyalah hasil usaha manusia, bukan kasih karunia Allah.
Jika kekudusan adalah usaha sendiri, maka hidup yang saleh diperoleh melalui pencapaian, bukan oleh pengenalan akan Allah. Semakin kita mengenal Allah, kita semakin memiliki kepekaan terhadap kekudusan Allah. Semakin kita memiliki jiwa yang kudus, kita semakin menyadari bahwa diri kita bisa berada di hadapan Tuhan. Itu karena kasih karunia Allah. Rasul Yohanes mengajarkan bahwa segala isi dunia ini selalu berkaitan dengan keinginan diri, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, sesuai dengan 1 Yohanes 12 ayat 16. Dosa dimulai dari keinginan, dan Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Keinginan daging antara lain hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, dan sebagainya. Sesuai dengan Roma 6 ayat 6 menyatakan bahwa karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Kristus supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi manusia lama kita sudah mati disalibkan bersama Kristus sehingga dosa tidak lagi berkuasa di dalam tubuh kita. Amin. Kuasanya atas kita telah dipatahkan. Tuhan memberi kuasa yang baru kepada kita, yaitu Roh Kudus, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan mata. Mata punya koneksi erat dengan hati yang menyimpan keinginan dan hasrat dan perasaan. Manusia pertama jatuh dalam dosa disebabkan karena keinginan mata. Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Apa yang kita lihat bisa menimbulkan berbagai keinginan. Jika kita tidak jaga dapat membuat kita tersandung. Seperti kejatuhan Daud yang berzina dengan Bathsheba. Diawali lewat tindakan Daud yang mengintip Bathsheba mandi dari sotoh istana. Mata kita perlu diawasi dan dijaga dengan membentengi diri lewat firman Tuhan. Akar dari kejahatan adalah keangkuhan diri. Keangkuhan diri memiliki semangat hidup yang sama seperti iblis tidak mau tunduk kepada Tuhan. Ketika iblis mencobai manusia, ia menghadirkan keangkuhan diri, di mana manusia dibujuk olehnya untuk tidak tergantung pada Allah. Keinginan akan keangkuhan hidup dari Adam dan Hawa sehingga tergoda untuk menyamai Allah. Padahal mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jika keangkuhan diri hadir di dalam hati, maka kejahatan yang lain akan mengikutinya. Karena keangkuhan diri, manusia cenderung membenarkan dirinya sendiri, meskipun dalam hatinya mereka tahu bahwa dirinya melakukan kesalahan. Ada dua macam keinginan, keinginan diri dan keinginan roh. Keinginan diri berlawanan dengan keinginan roh. Apa yang diinginkan oleh diri dibenci oleh roh. Dan apa yang diinginkan oleh roh dibenci oleh keinginan diri. Jadi bagaimanakah keinginan roh dan dengan keinginan diri bisa berjalan serasi? Paulus mengajarkan bahwa kepenuhan firman mengarahkan keinginan hati kita. Seperti dikatakan di Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Firman mengambil posisi sebagai Tuan di dalam hati, sehingga seluruh kehidupan kita dikuasai oleh firman.
keinginan diri kita tenggelam dalam kepenuhan firman. Rasul Paulus menasihatkan bahwa orang kudus harus menaruh pikiran pada perkara-perkara yang di atas, bukan yang perkara yang di bumi. Pikiran dari atas berasal dari kasih karunia Roh Kudus, di mana pikiran itu tertuju pada Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kolose 3 ayat 1 dan 2 berkata, "Karena itu, kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Kualitas hidup orang percaya ditentukan oleh pola pikir. Jika pola pikir tertuju pada perkara dari bawah, maka hidup menyerupai duniawi. Jika pola pikir tertuju pada perkara yang di atas, maka hidup menyerupai Kristus. Manusia lama ditandai dengan pola pikir dari bawah. Manusia baru ditandai dengan pola pikir dari atas. Persoalan hidup manusia terletak pada hati yang terang atau gelap, dan pikiran yang dari atas atau dari bawah. Jika hatinya diterangi oleh roh dan pikirannya disesuaikan dengan pikiran Allah, maka sikap dan tingkah lakunya semakin serupa dengan Kristus. Hati yang diterangi oleh roh pasti mengenal Dia, takut akan Dia, dan hormat pada Dia. Pikiran rohani menyentuh pikiran dan kehendak kita untuk menghidupi kebenarannya. Jiwa yang diterangi oleh roh mengenal sisi gelap maupun terang di dalam jiwa kita. Pengenalan sisi gelap jiwa kita menimbulkan kerendahan hati, sedangkan pengenalan sisi terang jiwa yang disebabkan oleh kehadiran Allah menimbulkan pujian bagi Allah. Sebab itu, pikiran rohani menghasilkan cara hidup yang saleh dan bijak. Pikiran rohani itu sama dengan pembaruan jiwa yang mencakup kehendak, perasaan, sikap, dan tindakan yang selaras dengan kebenaran Allah. Cara berpikir menentukan bagaimana seseorang bersikap dan bertindak. Pikiran yang tertuju pada perkara duniawi menghasilkan cara hidup duniawi. Cara pikir duniawi menentukan cara hidup yang serupa dengan dunia, dan cara hidup dunia ini menghasilkan perbuatan daging. Pada dasarnya, pikiran manusia tertuju pada perkara duniawi karena mereka berasal dari dunia. Seperti dikatakan di Filipi 3 ayat 18 dan 19 berkata demikian. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Sebaliknya, pikiran atas berasal dari kasih karunia Roh Kudus, di mana pikiran kita tertuju pada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menghasilkan hidup yang benar dan rohani dan berkenan kepada Allah. Perubahan pola pikir adalah ciri dari manusia baru. Roh Kudus menaruh firman-Nya dalam pikiran dan hati kita. Pikiran kita diterangi oleh Roh Kudus sehingga terjadi pembaharuan pikiran dan memiliki pikiran Kristus. Maka itu Rasul Paulus berkata, "Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Pembaharuan pola pikir mendahului cara hidup yang benar dan yang berkenan pada Allah. Sebab mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Pikiran roh berarti pikiran yang dipimpin oleh roh
yang menyelidiki segala sesuatu dalam diri Allah. Pola pikir yang sesuai dengan kehendak Allah karena Roh Kudus menginspirasikan firman-Nya. Cara hidup yang baru disebabkan oleh pola pikir dari atas yang sesuai dengan cara pandang Allah. Sedangkan cara hidup yang lama disebabkan oleh pola pikir dari bawah yang fokus pada hal-hal yang berasal dari dunia dan bertentangan dengan cara pandangan Allah. Yakobus memaparkan bahwa hikmat dari bawah menimbulkan rupa-rupa hawa nafsu, kejahatan, iri hati, mementingkan diri sendiri, dan segala perbuatan jahat karena berasal dari setan-setan. Sedangkan hikmat dari atas menghasilkan pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik dan adil. Pola pikir rohani bukan hanya sekedar pengetahuan kognitif tentang kebenaran Allah, melainkan jiwa, yaitu pikiran dan hati kita bergabung dengan kebenaran Allah. Keinginan roh ditanamkan oleh roh dalam hati, dan pikiran roh diarahkan oleh roh untuk memahami cara pandang Allah. Perubahan hidup dimulai dari pembaruan akal budi. Pembaruan akal budi yaitu transformasi pikiran dari perkara di bawah kepada perkara di atas adalah inti kehidupan yang berlimpah. Pikiran yang gelap selalu diikuti dengan hidup yang gelap, dan pikiran yang terang menghasilkan hidup yang terang. Pembaruan pikiran mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus menasihatkan kita untuk merenungkan semua perkara yang berasal dari Allah dan melakukannya, seperti dikatakan di Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Allah menghendaki supaya kita menaruh pikiran dan perasaan terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran itu harus disesuaikan dengan pikiran Allah, sehingga apa yang kita pikirkan itu serupa dengan apa yang dipikirkan Allah, dan apa yang kita pikirkan itu serupa dengan apa yang kita katakan dan juga lakukan. Menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus ada sama dengan mengenakan karakter kerendahan hati Yesus Kristus. Jika kita percaya akar dari segala dosa adalah keangkuhan diri, maka kerendahan hati adalah akar dari kesalehan hidup. Segala hidup yang baik, benar, adil, suci, dan patut dipuji bersumber pada kerendahan hati. Kita perlu dengan rendah hati berdoa supaya Allah menjadikan mata hati kita terang untuk mengenal Dia, supaya kita dapat memiliki cara pikir yang benar untuk memperoleh cara hidup yang benar dan berkualitas. Amin. Mari kita satukan hati berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan memberikan kami roh hikmat dan pewahyuan Tuhan, supaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu
mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan, dan mengenal juga kebenaran firman-Mu Tuhan dengan benar ya Bapa, supaya terus Bapa hati kami terus diterangi Bapa oleh kebenaran firman-Mu, dan juga hati kami dikuduskan, disucikan oleh firman-Mu ya Tuhan, supaya kami terus senantiasa dapat hidup kudus karena Engkau adalah kudus. Dan terus ya Bapak kami Tuhan senantiasa mendekat kepadamu, supaya kami dapat menjadi serupa segambar dengan Engkau, mempunyai sifat seperti Engkau ya Bapa, mempunyai karakter seperti Engkau, mengerti Tuhan apa yang Engkau kehendaki, berpikir seperti yang Engkau berpikir ya Bapa, punya perasaan seperti Engkau ya Bapa, sehingga ya Bapa kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami umat-Mu datang kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Kehendak-Mu lah terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas semuanya Bapa. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa, biarlah mereka Tuhan terus dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari malapetaka. Dan kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit Tuhan, mengurapi mereka dengan darah-Mu Yesus Kristus, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan mereka ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, segala jerat-jerat dari si jahat Tuhan dijauhkan dari mereka Tuhan, lepaskan mereka ya Bapa. Dan juga ya Bapa, mereka yang bekerja Tuhan diberkati ya, mereka yang usaha Tuhan diberkati pekerjaan mereka Tuhan. Kami bersyukur Tuhan apa yang Kau telah berkati, melindungi mereka semua Tuhan sampai hari ini Tuhan. Saya percaya Tuhan kasih karunia-Mu melimpah atas mereka ya Bapa. Biar Tuhan mereka yang juga yang belum bekerja ya Tuhan, berilah mereka pekerjaan-pekerjaan yang baru Tuhan. Bukalah jalan-jalan-Mu Tuhan. Percaya Tuhan setiap umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan diberkati ya Bapa. Mereka semua dicukupi, bahkan dilimpahkan kehidupannya ya Bapa, sesuai yang janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya ya Bapa, setiap umat-Mu diberkati Tuhan, mulai saat ini Tuhan, sampai Kau datang yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara kasih Tuhan, terimalah kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan indah dengan kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, yang kita percaya, kita katakan sama-sama, amin. Pujilah Tuhan.